Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Saraswati dengan NIM 21263056 semester 4. Ma'rifatul Rasul, mengenal hakikat Rasul. Muhammad SAW adalah sebagai hamba yang diantara hamba-hamba lainnya. Sebagai hamba maka mempunyai ciri yang juga sama dengan manusia lainnya. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga sebagai Rasul di antara para Rasul. Sebagai Rasul, Nabi bersifat menyampaikan risalah, menjalankan amanah dan Allah, dan sebagai pemimpin umat. 1. Abid min ibadillah, hamba di antara hamba Allah. Rasulullah adalah sebagai hamba dan manusia biasa yang juga makan, minum, pergi ke pasar, beristri dan berniaga, dan segala aktivitas manusia dikerjakan dan ditunaikan dengan baik. Dari keadaan ini dapat disimpulkan bahwa manusia sehingga apa yang dikerjakan oleh Nabi juga dapat dilaksanakan oleh kita secara baik. Sebagai seorang manusia, Rasulullah pun diciptakan oleh Allah SWT sebagai seorang hamba. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa lazi bahrahna Allahu li nuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah mengerjakan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sehingga sekelilingnya, agar kami perlibatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Isra 17 ayat 1. Manusia. Rasul sebagai manusia digambarkan makan, minum, ke pasar, dan lain sebagainya, yang menggambarkan suatu aktivitas sehari-hari manusia. Apabila Rasul sebagai manusia, maka dakwah mudah diterima. Tidak ada alasan untuk menolaknya. Nasab keturunan. Rasul berasal dari kaum Quraisy, dan bapaknya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Sejarah yang menjelaskan bagaimana Nabi dibesarkan sehingga menjadi Rasul juga banyak terdapat di berbagai buku sirah Nabi. James, fisik Nabi Muhammad SAW digambarkan banyak oleh hadis, seperti rambutnya yang rapi dan selalu disikat, sisir, hanya badannya yang kuat dan tinggi. Sirah Nabawiyah, sejarah kenabian. Penggambaran Nabi
sebagai hamba Allah terdapat di dalam sirah nabawiyah, dijadikan sebagai pengajaran menerangkan sesuatu sebagai petunjuk bagi pembacanya. 2. As-sunnah. Sunnah berarti jalan sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang disebutkan, diamalkan. Sunnahnya Nabi bernilai syar'i dan perlu untuk mengikutinya. Fiqhul akhiham. Fiqh hukum bagi muslim dalam menjalankan hidup dan dakwah tentunya menghadapi banyak rintangan dan bagaimana harus menjalani hidup ini dengan sempurna. Rasul minal mursalin, rasul di antara rasul-rasul. Sebagai rasul yang mempunyai keterampilan dari ciri-ciri kerasulan. Muhammad seperti rasul juga mempunyai mukjizat dan tugas-tugas mulia. Tabligh risalah, menyampaikan rasul. Peranan rasul yang utama adalah menyampaikan risalah Tuhan, karena inilah yang membedakan dengan manusia biasa. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat 28. Liya lama angkau ablagu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Artinya, supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka dan bisa menghitung segala sesuatu satu persatu. Quran surat Al-Jin 72 ayat 28. Adahul amanah, menunaikan amanah. Rasul telah memuliakan amanahnya sebagai rasul, yaitu menyampaikan risalah kepada manusia. Menunaikan amanah dan tugas menyampaikan misi ini merupakan peranan rasul. Imanatul ummal, pemimpin umat. Nabi Muhammad SAW sebagai rasul juga sebagai iman yang bertanggung jawab atas umatnya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliyahu ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimunas sholata wa yu'tunas zakata wa yuti'unallaha wa rasuluha ulaika sayarhamuhumul. Artinya, ingatlah suatu hari yang diberi itu kami panggil tiap umat dianggap pemimpinnya, dan barang siapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya, maka mereka akan membaca kitabnya itu dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Quran surat Al-Isra 17 ayat 71.
Dakwah kenabian. Al-Quran dan juga Risalah banyak menjelaskan dakwah Nabi dari kedua ini. Muncul fik dakwah yang sesuai dengan realita, tuntutan, keadaan, dan respon setempat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.